Nah, tahapan selanjutnya yaitu pemodelan farmakopor dan validasi dari model farmakopor. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti ada senyawa aktif yang sudah dipotong 50 bagian senyawa dengan format Moltu, kemudian ada senyawa decoy dengan pemotongan 250 dengan eh, format Moltu juga, dan juga ada senyawa standar. Nah, tahap yang pertama kita harus buka dulu eh, aplikasi Ligand Scott-nya. Saya pakai yang versi 4.4.9 ya. Ini yang terbaru sih yang aku tahu. Ini loadingnya emang lumayan lama ya guys. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Ligand Scott. Nah, saya perkenalkan dulu ada 4 tab. Yang pertama ada Structure Base tab, kemudian ada tab Ligand Base, ada Alignment, terus ada Screening. Nah, tab yang akan kita gunakan pada Structure, Ligand Base, kemudian ada Screening. Kalau itu saya jarang sih. Tab pertama, kita klik di Structure Base. Nah, di sini pertama kita pastikan bahwa kita punya koneksi internet. Terus kemudian kita tuliskan 4 kode PDB dari reseptor tujuan kita. Nah, contohnya untuk reseptor saya kan tadi estrogen beta. Jadi saya tuliskan 1 QKM. Kemudian kita klik renew. Nah, ini merupakan gambaran dari reseptor estrogen beta dengan kode PDB 1 QKM. Selanjutnya kita klik tanda kuning ini, yang kotak kuning ini. Nah, ini merupakan ligand. Kalau yang tadi ini merupakan reseptor atau rantai DNA-nya, sedangkan ini ligand atau obat yang sudah tertambat pada pada reseptor ini gitu. Nah, setelah diklik, kemudian kita klik di atas ada farmakopor. Kita klik create farmakopor. Nah, sudah. Nah, kemudian kita lihat di ujung kanan bawah, kita klik tanda panah ke atas. Kita boleh perbesar karena ini kurang besar. Nah, kita cari apakah di sini ada residu asam amino HOH. Ini kan ada lisinosin, ada asam glutamat, metionin. Nah, kita cari apakah ada HOH, atom HOH. Nah, ini ada. Ini ada atom HOH. Atom HOH ini merupakan air yang harus kita hapus. Kita klik, kemudian kita klik delete di keyboard. Sudah hilang kan? Nah, kalau sudah hilang, kita boleh perkecil lagi. Selanjutnya kita akan save. Kita klik file, kemudian kita klik save as file. Dan di sini kita klik, kita simpan di tempat yang sama di tutorial farmakopor tadi. Kemudian kita simpan dalam bentuk farmakopor. Structure as mjab. Dan kita klik save. Selanjutnya, kita pindahkan pada tab screening dengan cara kita klik copy to others perspective. Yang tengah ini kita klik, kemudian kita pindahkan ke screening perspective. Nah, lihat ini jadi berubah kan? Sekarang nilainya menjadi 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tab ligand base. Kita klik. Nah, di sini kita akan membuat model farmakopor. Nah, model farmakopor yang kita buat ini bahan dasarnya dari senyawa standar yang sudah kita download dari situs BindingDB. Kita klik file, kita klik open.
Nah, ini ada kan senyawa standar estrogen beta yang tadi kita sudah download dalam format SDF. Dan kita klik open file. Nah, sudah terinput semuanya. Kemudian kita klik generate confirmation for ligand set. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kemudian kita klik cluster ligand set. Kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul cluster ID di sini nih. Munculnya tuh akan ada di paling akhir atau yang juga akan ada cluster ID dan cluster size. Nah, kemudian kita harus geser cluster ID dan cluster size ini sampai di depan. Kita geser terus. Nah, kita geser sampai berdampingan dengan type ini. Nah, selanjutnya kita set, ini kan masih training ya, tipenya itu semua masih training. Nah, kita harus set all ignore dulu dengan cara ini. Icon yang ketiga kita klik. Nah, sekarang tipenya itu semua sudah all ignore, semuanya ignore. Nah, kemudian kita harus urutkan cluster size. Nah, kita jadi patokan itu yaitu cluster size. Cluster size ini kan ada beberapa kelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2, 4, 10, 15, dan 15. Nah, pertama, setiap kelompok cluster size kita harus set set training hanya satu saja. Misal nih, dari kelompok satu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal yang ini aja kita set training. Nah, udah salah satu perwakilannya sudah. Kemudian dari kelompok 2 kan ada banyak tuh. Kita set trainingnya cuman yang ini aja misal. Ini bebas ya, tapi saya biasanya yang paling atas aja. Ini udah kan. Nah, kelompok 2 udah. Selanjutnya ada kelompok 4. Ini 4 kan ada beberapa macam kasus size-nya. Biasanya saya ignore. Dari ignore ini kita trainingkan satu perwakilan tiap kelompoknya aja. Kemudian yang 10 juga sama. Set training. Dan untuk yang 15 juga sama. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, ini kan tanda matanya tuh masih mati semua ya. Kita tunjukkan ini, kita klik menyala, terus kemudian kita klik Ctrl A. Ini matanya tanda biar tanda matanya nyala semua. Nah, selanjutnya kita klik icon paling akhir, create ligand base pharmacophore. Kita klik. Nah, di sini kita akan membuat model pharmacophore. Di sini saya set maksimal number of resource pharmacophore-nya itu kita buat 10 saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sedang proses pembuatan model pharmacophore. Nah, ini merupakan 10 model pharmacophore dari senyawa standar yang sudah kita buat tadi. Oke, yang pertama ada 10 ini, kemudian selanjutnya kita harus pindahkan 10 model ini ke tab screening. Caranya yaitu dengan cara kita klik sampai blok ini, kemudian kita, kita klik screening.
Kita klik copy to others perspective, kita klik tengah, kita klik screening as perspective. Nah, ini kan jadi bertambah jadi dua. Nah, ini kita lakukan satu-satu sampai semuanya masuk ke tab screening. Oke, selanjutnya setelah 10 model ini sudah dipindahkan ke tab screening, ini jumlahnya jadi 11, berarti sudah masuk semua. Kita bisa cek, sudah semua kan satu dengan permakopor 1 km yang reseptor tadi dengan 10 model. Nah, selanjutnya kita akan lakukan validasi metode. Kita pindahkan lagi ke tab ligand base. Yang pertama kita harus ubah dulu format dari senyawa aktif dan senyawa decoy. Yang tadinya kan molto, sekarang kita akan ganti untuk format LDB. Caranya kita klik file, klik open. Nah, ini ada senyawa aktif dan decoy yang sudah kita potong. Aktifnya 50, decoy-nya 250. Dengan perbandingan 1:5, formatnya masih molto. Nah, kita akan ubah menjadi format LDB. Kita open file yang aktif dulu. Nah, sudah. Ini ada 50 senyawa aktif. Kemudian tanda matanya kita nyalakan semua dengan cara Ctrl A di keyboard. Nah, ini sudah kita Ctrl A, kemudian kita klik file, kita klik save as file, kemudian kita kita pilih nama aktif 50. Nah, ini jangan molto tapi .ldb. Kita klik visible molecule only. Kemudian kita klik save file. Next. Untuk senyawa decoy dilakukan hal yang sama seperti senyawa aktif tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan validasi metode. Yang pertama kita masuk ke tab screening. Kemudian kita akan input senyawa aktif dan senyawa decoy yang sudah kita ubah formatnya menjadi LDB. Kita klik icon ini. Nah, kemudian kita masukkan senyawa aktif 50. Dan juga kita masukkan senyawa decoy yang 250 ini. Nah, untuk senyawa decoy, kita klik icon ini sampai berubah menjadi warna merah. Nah, selanjutnya kita klik icon perform screening untuk men-screening senyawa aktif decoy bersama model-model farmakopor ini. Nah, ini merupakan hasil dari running validasi tadi. Kemudian kita lihat kurva ROC-nya dengan mengklik icon ini. Nah, ini merupakan tampilan dari kurva ROC. Di sini kita dapat melihat ada 39 senyawa hits yang terdeteksi. Kemudian kita lihat nilai AUC-nya, yaitu ada 0,89. Syarat dari nilai validasi itu adalah nilai AUC-nya itu lebih dari 0,7, sedangkan ini ada 0,89. Berarti dapat dikatakan bahwa model farmakopor ini valid dan bisa dilanjutkan. Tetapi selain itu, kita juga harus melihat nilai dari GH score-nya dengan cara rumus di Excel. Nah, ini ada rumus Excel. Kita masukkan dari hasil validasi tadi ke rumus Excel ini. Rumus ini nanti akan saya share di G Drive. Jadi bisa langsung dimasukkan saja. Nah, pertama
Pertama kita lihat dulu dari rumus GA-score ini ada beberapa icon yang warnanya merah ini harus kita ganti, sedangkan yang hitam ini tidak perlu kita ganti. Kita hanya perlu memasukkan yang pertama, total molekul yang kita masukkan, yaitu yang pertama ada 50 senyawa aktif dan 250 senyawa decoy. Jadi totalnya ada 300 senyawa. Kemudian total number aktif di database. Enggak kelihatan. Aktif yang kita masukkan itu kan tadi ada 50. Kemudian total hits yang ada yaitu 39 kita masukkan. Kemudian ada active hits. Active hits itu adalah senyawa aktif yang masuk senyawa hits, yaitu ada 39 juga. Ini TP. 39. Nah, kita ke enter. Nah, hasil dari GH score-nya sendiri adalah 0,95. Syarat validasi dari Pharmacopour ini yaitu nilai GH score lebih dari 0,7, sedangkan ini 0,95. Jadi dapat dikatakan dari nilai hasil kurva ROC dan juga nilai GH score bahwa model Pharmacopour ini valid dan bisa dilanjutkan untuk screening senyawa uji.